Shalom adik-adik. Loh Monik, kenapa kamu kok cemberut aja? Iya nih Mbak Nindi, aku tuh sebel banget. Habisnya Natal di tahun ini tuh beda banget rasanya. Yang dulu tuh aku bisa pelayanan bareng teman-teman, ketemu Sinterklaas, ketemu guru-guruku. Tapi Natal kali ini enggak, di rumah mulu. Sekolah minggu pun juga masih online. Loh nggak boleh gitu, kamu tetap harus semangat Monik. Kamu tahu nggak, walaupun nggak bisa pelayanan bareng sama temen, nggak bisa sekolah minggu bareng, kasih Tuhan itu masih sama loh dari dulu sampai sekarang ke kamu. Kemarin juga kan guru-guru sekolah minggu udah ngunjungin kamu sama Sinterklas juga. Iya Terus sih Mbak, kan kamu juga dapat hadiah kan? iya dapet Mbak. Iya, makanya nggak boleh sedih ya. Harus tetap semangat. Nah, Iya, oke. yuk kita biar semangat nyanyi dulu yuk. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan Jagoan kita. sambil pakai gerakan ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yuk kita pujikan sekali lagi. Ada Power Rangers, Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku, ya, ya, ya. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita tahu kalau ada banyak sekali superhero. Tapi yang paling utama superhero yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Oke, kita
Berdoa sama-sama dulu ya. Berdoa Tutup dulu. mata, lipat tangan. Kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, kami masih boleh mengikuti Natal, kami masih boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga akan menyaksikan setiap ungkapan dari teman-teman kami, pesan Natal dari teman-teman kami, dan tentunya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amin. Kami mohon Tuhan Yesus, semuanya yang boleh kami dengar pada hari ini, boleh menjadikan kami lebih baik, boleh menjadikan kami anak-anak yang berbakti kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, teman-teman, kita udah lama nggak ketemu, pasti semuanya sedih ya Mbak Monik. Iya nih Mbak. Nah, gimana kalau kita melihat curahan hati dari adik-adik kita kelas Indria sampai Madya? Oh ada ya Mbak? Ada, yuk kita lihat dulu. Kita lihat ya adik-adik. Aku pengen merayakan Natal bersama teman-teman seperti dulu dan menyanyi Merry Christmas bersama teman-teman. Harapan saya di Natal ini semoga COVID-19 bisa hilang atau cerna sehingga saya bisa melaksanakan kembali aktivitas saya seperti bersekolah, pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, dan masih banyak lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Karen sama Dik Justin pingin banget ikut Natal. Kira-kira bisa nggak ya? Karen sama Dik Justin mau mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pengen deh Natalan kayak dulu lagi. Bisa berlari dengan teman-teman, bisa bernyanyi dengan teman-teman. Kapan ya gitu lagi? Aku pengen Natal kayak dulu. Ada tarian, ada pujian, dan ada pohon Natal. Aku pengen Natalan kayak dulu, ada sinterklasnya. Kak Jani lagi gambar apa? Ini kakak lagi gambar pohon Natal. Kalau ada gambar apa? Ini aku lagi gambar kado-kado. Waktu kangen Natal bareng sama teman-teman, juga bagi kado. Iya deh, kita pengen Natalan kayak tahun lalu. Semoga corona segera pergi. Selamat Natal tahun baru. Selamat Natal teman-teman. Kalau aku ingin Natalan bisa ketemu teman-teman, latihan bareng teman-teman. Gitu. Tantangannya aku ingin ketemu Sinterklas dan merayakan Natal bersama teman-teman. Kalau aku sih maunya melayani Tuhan bersama teman-teman dan bertemu Santa Claus. Semoga corona cepat selesai, bisa berlatih menari, drama untuk merayakan Natal bersama seperti tahun lalu. Ketemu teman-teman, memuji Tuhan, dan menari bersama seperti Natal tahun lalu. Harapanku bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa Natal bersama seperti dulu. Harapanku adalah semoga corona cepat selesai dan bisa merayakan Natal seperti menjadi domba lagi, menyanyi, menari, dan sekolah minggu bersama teman-teman. Shalom, apa kabar teman-teman? Natal tahun ini yang aku rindukan adalah
ingin corona cepat hilang dan bisa merayakan Natal seperti dulu di gereja, seperti menyanyi, menari bersama-sama. Ingin Natal nggak dulu sama teman-teman bareng di gereja. Moga-moga corona bisa cepat hilang dan bisa merayakan Natal seperti dulu. Aku ingin Natal seperti dulu, menyanyi, menari. Oke adik-adik, kita sudah menyaksikan video dari teman-teman kita kelas Indria sampai Madya. Isinya semua tuh, aduh, bikin Sedih ya. semua kangen sekali sama sekolah minggu. Iya. Tapi walaupun sedih semua, sukacitanya tapi tetap nggak boleh hilang ya Mbak Monik Iya ya. dong, harus tetap bertambah, dan bertambah. Karena Tuhan Yesus kayaknya sudah ngasih kado terindah ya Mbak Monik buat kita. Iya Mbak, tapi kado terindah tuh apa ya Mbak ya? Mbak Monik penasaran? Adik-adik penasaran nggak kira-kira kado terindah dari Tuhan itu apa buat kita? Penasaran kan? Kalau penasaran, yuk kita nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi Hai Mari Berhimpun dan Jingle Bells. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih, hai para malaikat, hai para malaikat, sorakan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih. Jingle bell, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, loving all the way. Bells on top, bells ring, making streets bright. What is this so fun and a magic open sleigh? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nah, tadi kan Mbak Nindi sudah janji mau kasih tahu kado yang terindah. Ayo dong Mbak, kasih tahu. Nah, kalau Mbak Monik sama adik-adik mau kasih tahu, yuk kita perhatikan firman Tuhan. Kadonya mau disampaikan oleh Bapak Pendeta Amin Budiasi. Yuk kita dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Shalom, apa kabar adik-adik? Pasti semua diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang hebat. Tadi Mbak Monik, Mbak Nindi menyampaikan kepada adik-adik ada kado terindah. Apa itu kado terindahnya? Bukan kemarin yang dikirim oleh Mas Sinterklas dan Mbak Sinterklas. Ada Mbak Sinterklas ya kemarin. Tetapi kado terindahnya adalah firman Tuhan
Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami hari ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini sungguh akan memberkati hati anak-anak-Mu, supaya mereka semua akan kuat dalam iman dan pengharapan. Kuasa Roh Kudus bekerja, memateraikan firman ini dalam hati anak-anak-Mu, sehingga ini menjadi bekal dasar hidup mereka, sampai mereka dewasa, tetap menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, Pak Pendeta mau bercerita tentang sekelompok anak kecil yang ikut perkemahan. Pada suatu hari adik-adik, ada anak-anak SD yang ikut dalam sebuah lomba perkemahan. Mereka, anak-anak ini berjumlah 6 orang satu regu. Wah, anak-anak ini semangat sekali untuk ikut lomba. Ada lomba baris berbaris di perkemahan itu, ada lomba masaknya juga, ada lomba larinya juga. Tetapi yang paling asik adalah lomba lintas alam. Nah, pada suatu hari dilaksanakan lomba lintas alam. 6 anak ini semangat adik-adik untuk mengikuti lomba lintas alam, melewati gunung, lembah, dan sungai. Yang jaraknya tidak terlalu jauh sih, tetapi harus dilewati dengan semangat kerjasama. Suatu hari, sore itu, anak-anak ini adik-adik mengikuti lomba itu. Mereka berjalan, ayo kita harus menang. Kemudian 6 anak ini tahu nggak adik-adik? Melewati sebuah hutan. Nah, ketika mereka melewati hutan, mereka kurang teliti. Akhirnya jalur yang harusnya dilewati malah tidak dilewati. Akhirnya mereka semakin jauh, bukannya ke tempat tujuan, tetapi mereka tersesat. Karena mereka tersesat, mereka bingung. Waduh, jalan pulangnya gimana ini? Padahal aku sore harus sudah sampai ke perkemahan lagi. Mereka bingung adik-adik. Hari semakin gelap. Dan semakin hari semakin gelap. Lah kok tidak tahu jalan? Gak ada jalan. Akhirnya karena sudah turun hujan rintik-rintik dan hari mulai gelap, mereka bingung. Saat gelap itu tiba adik-adik, ada salah satu anak yang melihat ada cahaya. Ada cahaya yang membuat mereka tahu, oh itu perkemahan kita. Ayo kita kembali. Jalan satu-satunya yang mereka harus tempuh ternyata harus melewati sungai adik-adik. Waduh, gimana ini? Ada sungai, kita kan nggak bisa lewat. Tenang. Ada teman-teman berenam ini bilang, tenang, ayo kita cari ranting, kita cari dahan. Kemudian mereka mengumpulkan ranting dan dahan, karena mereka anak pramuka, disambung-sambung pakai tali. Ayo kita arahkan supaya tali dan kayu ini bisa menyeberangkan kita. Tahu nggak adik-adik? Mereka sudah berusaha, ketika kayu dan tali ini dilemparkan untuk menjadi jembatan, putus. Jangan menyerah. Ayo, masih ada waktu. Mereka cari ranting, cari kayu, diikat, dijadikan untuk menjadi jembatan. Tetapi ketika kayu itu dijegek, patah. Akhirnya mereka menyerah. Aduh, gimana ini? Hari sudah malam, banyak binatang buas. Nanti kalau orang tua kita mencari gimana? Akhirnya mereka menangis. Dan di tengah-tengah tangis itu adik-adik, 6 grup anak-anak SD ini berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu tidak disangka ada seorang bapak tua yang mencari kayu bakar di hutan, sedang lewat di situ untuk pulang menuju ke rumahnya. Ketika melihat anak-anak ini, bapak ini berkata, kenapa nak? Kami mau menuju ke cahaya itu Pak, itu bumi perkemahan kami, tetapi kami tersesat, kami tidak bisa menyeberang. Loh, ini kan sudah gelap, sebentar lagi banyak binatang buas. Oke, kalau begitu Bapak kasih kamu bantuan, tak kasih kado, kasih hadiah. Bapak ini mengambil gergajinya, dipotonglah sebatang pohon yang sudah tua, kemudian batang ini digergaji adik-adik. Akhirnya setelah digergaji,
Bapak ini cari lagi batang yang lain. Sampai ketemu 4 batang pohon yang panjangnya bisa melewati sungai itu. Bapak itu mengikatnya, kemudian Bapak itu menaruh di atas sungai kecil itu dan menyuruh 6 anak ini untuk segera lewat. Nanti kamu setelah kemalaman ya. Nanti kamu akan semakin bahaya. Ada binatang buas di sini. Ketika anak-anak itu sudah dibuatkan jembatan, adik-adik, anak-anak itu kemudian mencoba. Oh bisa, ayo bergandeng tangan. Akhirnya anak-anak itu selamat melewati sungai itu. Terima kasih Bapak. Mereka berlari menuju ke perkemahan. Teman-teman perkemahannya senang sekali melihat 6 anak ini. Dipikir hilang, dipikir tersesat, atau dimakan binatang buas, atau diculik. Tetapi mereka akhirnya apa? Selamat sampai ke bumi perkemahan. Semua senang, orang tua senang, dan dia bisa melanjutkan sukacita perkemahan itu. Untungnya ada bapak tua yang menyediakan apa, adik-adik? Kayu untuk mereka bisa menyeberang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Natal tahun ini adalah Natal di mana kita juga menikmati situasi yang tidak enak ya. Adik-adik udah lama nggak sekolah minggu, udah nggak ketemu. Adik-adik udah lama nggak bisa bersekolah minggu bersama-sama. Tapi tenang, seperti pujian tadi, ada pahlawan yang tetap mengasihi adik-adik. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini adik-adik berdosa. Semua orang berdosa. Adik-adik juga, Pak Amin juga, semua berdosa. Dan adik-adik tahu Pak dosa itu apa? Maut. Semua manusia akan menuju ke dalam maut, terpisah dari Tuhan. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, adik-adik, Allah memberikan siapa? Tuhan Yesus, yang membuat orang yang terpisah dari Allah tadi punya jembatan. Manusia berusaha datang kepada Allah, tidak bisa adik-adik, karena manusia itu berdosa. Tetapi karena Allah Maha Besar, Maha Kasih, maka Allah memberikan siapa? Tuhan Yesus sebagai jembatan untuk kembali menuju kepada Tuhan, menuju kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah. Siapa adik-adik? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus bukan anak seperti adik-adik dan saya, anak dari bapak ibu kita, bukan. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia suci. Nah, karena dia manusia suci, maka darahnya yang kudus dia persembahkan untuk menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir di dunia ini, firman Allah itu menjadi manusia karena mengasihi adik-adik, supaya adik-adik dan Pak Amin tidak akan masuk dalam hukuman kekal di neraka, tetapi adik-adik dan Pak Amin punya jaminan keselamatan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Tuhan Yesus disalib, dia mati mencurahkan darahnya menebus dosa adik-adik. Tetapi adik-adik harus tahu, pada waktu hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup kembali mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa adik-adik? Menyiapkan tempat buat adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah dipanggil Tuhan atau Tuhan Yesus datang kedua kali, adik-adik punya tempat di surga. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Jadi adik-adik, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati di neraka, tidak dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah kado terindah dari Bapa, dari Tuhan kita, dari Allah kita kepada adik-adik dan saya. Supaya adik-adik dan saya tidak tersesat, melainkan tahu jalan kemana?
ke surga. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Tuhan Yesus. Sama seperti anak-anak 6 tadi yang hampir tersesat. Ada binatang buas, mereka bingung sudah malam. Ada seorang Bapak yang memberikan jembatan. Demikian juga hari ini kita memperingati kado terindah dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus yang lahir, yang mengampuni dosa adik-adik, yang memberikan jaminan keselamatan supaya adik-adik, Pak Amin dan semua orang tidak dihukum tetapi memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai kado yang terindah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap setia sampai akhir. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya? Semua angkat tangan. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya diajari. Siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pak Amin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak Amin. Sebagai kado yang terindah. Adik-adik juga ya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekal selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Baik, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan iman buat adik-adik sebagai kado yang terindah dari sekarang sampai seterusnya. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur atas firman yang boleh kita terima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami boleh menerima kado yang terindah, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat jiwa kami. Kami orang berdosa yang seharusnya dihukum, tersesat, tetapi oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, di dalam pribadi Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian rela menyerahkan diri mati di kayu salib menebus dosa kami semua diselamatkan, sehingga kami tidak akan masuk dalam hukuman kekal di neraka, tetapi kami akan masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dialah pribadi roh yang akan mematrekkan firman ini dalam hati anak-anakmu, supaya mereka tetap bertumbuh berkembang dalam iman, sampai dewasa tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, melainkan tetap setia sampai akhir. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh, Mbak Nindi, sekarang aku udah tahu ternyata kado terindahnya itu firman Tuhan. Terus Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat kita, menyediakan tempat buat kita ya Mbak ternyata. Iya, betul itu Monik. Makanya kamu harus tetap semangat ya, jangan sedih lagi. Adik-adik juga harus tetap semangat ya. Betul, Oke, semangat ya adik-adik. adik-adik. Kita juga akan melihat video dari adik-adik kelas asuhan. Namun sebelumnya kita akan pujikan bersama-sama Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali. Lama kita tak jumpa, lama kita tak jumpa. Terima laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali. Oke adik-adik, seperti apa yang sudah Mbak Monik janjikan tadi,
kita juga akan menyaksikan video dari adik-adik kita yang imut-imut, dari adik-adik kelas asuhan. Kita lihat ya. Selamat hari Natal dan tahun baru teman-teman guru. Dadah. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Baik adik-adik, kita akan menutup perayaan Natal sekolah minggu kita. Dan tetap semangat ya adik-adik, tetap semangat dalam Tuhan, tetap semangat mengikuti ibadah online, ibadah sekolah minggu juga, dan tetap jaga kesehatan. Ya, untuk menutup perayaan Natal kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita lipatkan tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti perayaan Natal dari awal hingga akhir hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami, anak-anak-Mu, kado terindah, berupa anak-Mu, Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, semoga Natal pada tahun ini tetap membawa sukacita dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you